Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik. Ibu berharap, walaupun dalam keadaan pandemi, kalian semua tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sistem regulasi pada manusia. Sistem regulasi manusia. Di dalam tubuh kita terdapat banyak sistem organ. Sistem organ tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling bekerja sama. Agar dapat bekerja sama, tubuh membutuhkan sistem yang dapat mengkoordinir sistem-sistem yang lainnya. Dan sistem ini disebut dengan sistem regulasi atau koordinasi. Sistem regulasi meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan alat indera. Di mana kita tahu, sistem saraf di dalam tubuh kita itu jumlahnya jutaan. Dan antara satu sistem saraf dengan sistem saraf yang lainnya saling berhubungan. Sistem saraf ini berfungsi juga untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya. Sistem hormon mempunyai peran di dalam mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, serta tingkah laku. Dan alat indera merupakan reseptor rangsang dari luar. Kita ambil contoh suatu kegiatan sistem regulasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Salah satu contohnya, sewaktu kita mengikuti lomba lari, kita akan mendengarkan fluid, lalu kita memulai berlari. Yang bekerja pada saat itu adalah sistem indera, yaitu telinga. Saat telinga kita mendengar suara fluid, suara akan disampaikan ke otak, dan di otak, rangsangan suara tersebut akan diterjemahkan. Dan sewaktu lari, otot membutuhkan oksigen dan glukosa. Paru-paru juga harus bernapas lebih cepat, begitu juga dengan jantung, harus memompa darah lebih cepat, agar glukosa dan oksigen cepat sampai ke otot. Saat ini, otak mendeteksi perubahan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan mengirimkan rangsangan ke otot dada, diafragma, dan jantung. Dalam hal ini, yang bekerja adalah sistem saraf. Glukosa yang diperlukan oleh otot berasal dari hati, karena diperoleh dari perombakan glikogen di hati menjadi glukosa, lalu dilepaskanlah ke darah. Hormon yang mengubah glikogen menjadi glukosa ini adalah hormon adrenalin. Saat inilah yang bekerja adalah sistem hormon. Nah, dari ketiga rangkaian sistem tadi tidak bisa bekerja masing-masing, tetapi harus ada suatu kegiatan bersama dalam koordinasi. Kita akan bahas mengenai sistem saraf. Yang tadi Ibu katakan, sistem saraf di dalam tubuh kita itu jumlahnya jutaan. Di mana antara satu sistem saraf dengan sistem saraf yang lainnya saling berhubungan. Kemudian apabila sistem saraf di dalam tubuh kita dalam keadaan bagus, maka refleks yang akan tampil. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk mengontrol tubuh kita. Misalnya, kontrol terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Sistem saraf juga akan menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh. Semua penyebab terjadinya perubahan dalam tubuh atau bagian tubuh itu disebut dengan rangsang.
Alat yang mampu menerima rangsang di dalam tubuh kita dinamakan indera atau reseptor. Rangsangan berasal dari luar tubuh, tetapi juga bisa dari dalam tubuh. Adapun rangsangan yang berasal dari luar tubuh, misalnya bau, rasa manis, pahit, asam, asin, kemudian sentuhan, cahaya, suhu, dan tekanan. Indera penerimanya disebut dengan eksteroseptor. Sedangkan rangsangan dari dalam, misalnya berupa lapar, haus, indera penerimanya disebut interoseptor. Rangsangan yang diterima oleh reseptor dihantarkan ke neuron sensori. Tanggapan disampaikan neuron motorik ke efektor. Kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf disebut dengan neuron. Neuron atau istilah bahasa Indonesianya sel saraf itu tersusun dari badan sel saraf yang terdiri dari inti sel atau nukleus, anak inti sel atau nukleolus, dan sitoplasma. Di situ juga dapat ditemukan adanya serabut-serabut saraf dan selubung-selubungnya. Inti sel mengandung satu anak inti besar yang kaya akan RNA dan sitoplasma, yang disebut dengan neuroplasma. Ada dua macam sel saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit merupakan serabut saraf yang pendek yang berfungsi menerima impuls yang datang dari ujung akson neuron lain, lalu dibawa menuju ke badan sel saraf. Sedangkan akson atau dalam bahasa Latin disebut dengan neurit, merupakan serabut yang panjang, berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan gambar sel saraf atau neuron. Tampak di sini sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, antara satu sel saraf saling menyambung. Di situ kita bisa melihat adanya dendrit. Di bagian dalam badan sel terdapat nukleus, nukleolus, badan sel, kemudian bagian juluran panjangnya yang disebut dengan akson, dan ada selubung yang membungkusnya yang disebut dengan sel Schwann. Kemudian yang tidak terbungkus disebut dengan nodus Ranvier, dan perjabangan ujung saraf akan nyambung dengan ujung saraf yang lain disatukan oleh sinapsis. Berdasarkan fungsinya, sel saraf itu dibedakan menjadi 3. Ada sel saraf atau neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera menuju ke otak ataupun sumsum tulang belakang. Sedangkan neuron motorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang ke efektor, yaitu ke otot atau kelenjar dalam tubuh. Dan yang ketiga, neuron konektor atau sel saraf konektor, yang disebut juga dengan istilah interneuron, merupakan neuron yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensori ke neuron motorik. Neuron ini disebut neuron penghubung atau perantara karena ujung dendrit neuron yang satu berhubungan dengan ujung akson neuron yang lain. Nah, dari bahasan barusan kita bisa menyimpulkan kalau sel saraf yang ada di dalam tubuh kita itu ada sel saraf yang
membawa berita ke otak, ada juga sel saraf yang membawa berita dari otak, yaitu yang membawa dari luar disebut dengan neuron sensori, yang membawa berita dari otak keluar, neuron motorik. Sekian bahasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.